이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Hello everyone, my name is Nurul Fatimah, NPM 224 11127, Class Management 22B. Uji normalitas Normality Test. Understanding Normality Test. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas atau suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka atau N lebih dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Bisa dikatakan sebagai sampel besar. Namun untuk memberikan kepastian data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Demikian sebaliknya, data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Untuk itu perlu saat pembuktian. Uji statistik yang dapat digunakan diantaranya adalah uji chi-square, Kolmogorov, Smirnov, Lilliefors, Shapirovic, Jerku-Bera. Metode chi-square dalam uji normalitas. Uji goodness of fit distribusi normal. Metode chi-square atau X2 untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Uji chi-square seringkali digunakan oleh para peneliti sebagai alat uji normalitas. Rumusnya yaitu nilai X2 sama dengan jumlah buka kurung nilai observasi dikurangi dengan EI nilai expected atau harapan luasan interval kelas berdasarkan tabel normal N atau total frekuensi PI kali N tutup kurung per nilai expected. Komponen penyusun rumus tersebut di atas dapat berdasarkan pada hasil transformasi data distribusi frekuensi yang akan diuji normalitasnya sebagai berikut. Yaitu, komponen penyusun rumus tersebut di atas didapatkan berdasarkan pada hasil transformasi data distribusi frekuensi yang akan diuji normalitasnya sebagai berikut. Syarat uji chi-square dalam uji normalitas. Persyaratan metode chi-square atau uji goodness of fit distribusi normal. A. Data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. B. Cocok untuk data dengan banyaknya angka besar N lebih dari 30. C. Setiap sel harus terisi yang kurang dari 5 digabungkan. Signifikasi uji. Nilai X2 hitung dibandingkan dengan X2 tabel atau chi-square. Jika nilai X2 hitung kurang dari nilai X2 tabel, maka HO diterima dibanding dengan HO ditolak. Jika nilai X2 hitung lebih dari X2 tabel, maka HO ditolak dibanding HA diterima. Contoh uji square dalam analisis normalitas diambil tinggi badan mahasiswa di suatu perguruan tinggi tahun 2010. Tinggi badannya 140 sampai dengan 144 jumlah 7, dan selanjutnya 145 sampai 149 jumlah 10, 150 sampai 154 jumlah 16, 155 sampai dengan 159 jumlah 23, 160 sampai dengan 164 jumlahnya 21, 165 sampai 169 jumlah 17, 170 sampai dengan 174 totalnya 6, jumlahnya yaitu 100. Sedikitlah dengan
delta 5%, apakah data tersebut di atas berdistribusi normal, mean 157,8 dibanding standar deviasi 8,09. Penyelesaian hipotesis HO, populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal. H1, populasi tinggi badan mahasiswa tidak berdistribusi normal. Nilai delta level signifikasi 5%, 0,05. Rumus statistik penguji yaitu X2 sama dengan jumlah buka kurung O1 dikurang dengan S1 tutup kurung per E1. Seperti gambar di atas, luasan PI dihitung dari batasan proporsi hasil transformasi Z yang dikonfirmasikan dengan tabel distribusi normal atau tabel Z. X2 sama dengan rumusnya jumlah dikurang dengan O1 dikurang E1 tutup kurung per E1 sama dengan buka kurung 7 dikurang dengan 3,86 kuadrat per 3,86 ditambah 10,1001 kuadrat per 10,1 tambah 16 dikurang 18,94 kuadrat per 18,94 kuadrat ditambah 23 dikurang 24,3 kuadrat per 24,23 plus titik-titik buka kurung N 5,38 tutup kurung kuadrat plus 5,38. Hasilnya 0,427. 4 derajat bebas. Rumusnya DF sama dengan buka kurung K min 3 tutup kurung buka kurung 5 min 3 tutup kurung sama dengan 2. 5 nilai tabel XA dibanding dengan A 0,05 dibanding DF sama dengan 2 dibanding 5,91. Yang keenam daerah penolakan. Seperti gambar di bawah. Menggunakan rumus 0,427 kurang dari 5,9091 keputusan hipotesis berarti HO diterima, H ditolak. Kesimpulan populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal A 0,05. Apa yang dimaksud dengan uji normalitas yaitu sebuah uji untuk menilai sebaran data pada variabel atau kelompok data. Apakah berdistribusi normal ataukah tidak? Jika data berdistribusi normal dapat diasumsikan bahwa data diambil secara acak dari populasi normal. Data dikatakan berdistribusi normal apabila tidak mempunyai perbedaan yang signifikan atau yang baku dibandingkan dengan normal baku. Jika menggunakan uji statistik, misalnya menggunakan uji Kolmogorov-Simronov, variabel dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikasinya lebih dari atau sama dengan 0,05. Sebaliknya, jika signifikasi kurang dari 0,05, maka variabel atau data dinyatakan tidak berdistribusi normal. Types of formality test secara umum dinyatakan bahwa normalitas dapat dinilai dengan berbagai cara yang dikelompokkan pada dasarnya ada dalam dua kelompok, yaitu analisis secara visual dan analisis secara statistik. Analisis secara visual antara lain menggunakan grafik normal, PP normal Kiki, histogram, stimulus, box, plot, dan lain-lain, sedangkan secara statistik dapat diuji menggunakan uji Kolmogorov, Smirnov, Shapirovic, Shapiro-Francia, Anderson, Darling, Ryan Joyner, Skounes, Kortosis test, Jerkubera, dan masih banyak jenis uji statistik lainnya untuk menilai normalitas. Apa penyebab data tidak berdistribusi normal? Penyebab data tidak berdistribusi normal adalah terutama adanya data ekstrem atau data pencilaan yang biasa disebut dengan istilah outlier. Dengan adanya outlier tersebut, maka sebaran data bisa menjadi condong ke kiri atau condong ke kanan. Dimana jika sebaran data ini kita nilai secara visual, misalnya menggunakan histogram, maka seharusnya data yang berdistribusi normal akan membentuk sebaran seperti lonceng menghadap ke atas. Jika Anda menghadap situasi di mana letak data tidak berdistribusi normal, maka ada outlier atau pencilaan data. Jika memang ada maka selanjutnya Anda bisa melakukan trimming, yaitu mengeliminasi data yang menjadi penyebab terjadinya outlier.
Cara lain yang dapat dilakukan misalnya transformasi data, namun cara tersebut haruslah disesuaikan dengan tujuan dibutuhkannya data yang berdistribusi normal. Cukup sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.